Halo, selamat datang di channel Sekolah Nikah, tempat buat kamu akses berbagai informasi dan juga ilmu-ilmu seputar rumah tangga terlengkap di Indonesia. Nah, di sesi Q&A kali ini, kita akan membahas terkait pertanyaan tentang perceraian. Oke, pertanyaannya. Saya seorang single mom dan ketika bergabung di program setahun bersama Pak Cah atau SBPC dalam proses sidang cerai. Saat ini sudah resmi berpisah. Bekal diri dan detoks diri pasca bercerai seperti apa yang perlu saya lakukan, mengingat ada anak yang perlu dikuatkan. Baik, pasti tidak mudah ya mengalami proses perceraian. Yuk kita simak jawaban dari Pak Cahyadi Takaryawan. Sama sekalian, jadi tentu kita semuanya ikut sedih ya kalau ada keluarga-keluarga yang berujung dengan perpisahan. Tetapi apapun ya, ketika memang itu sudah menjadi realitas ya harus dihadapi dengan sebaik-baiknya. Pertama kita pahami bahwa divorce, perceraian itu adalah sesuatu yang ada syariatnya, artinya bukan sesuatu yang melanggar syariat, bukan begitu. Talaknya itu sendiri adalah sesuatu yang ada syariatnya. Boleh, tetapi menjadi pintu yang sangat sempit, yang tidak boleh untuk dimudah-mudahkan. Jadi kalau proses menikah itu harus dimudahkan menurut syariat. Tetapi kalau proses bercerai harus dibuat sulit menurut syariat. Karena supaya tidak membuka peluang bagi orang untuk menggampangkan diri mengakhiri pernikahan dengan perceraian hanya gara-gara konflik-konflik yang sesungguhnya masih bisa diselesaikan. Tapi apabila memang realitasnya itu sudah tidak bisa disatukan, maka ya ini adalah jalan pahit yang harus ditempuh. Kami di ruang konseling juga pernah ya merekomendasikan untuk adanya perceraian karena menurut kami sebagai konselor sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi kalau situasinya memang sudah tidak bisa diselamatkan, bagi kami harus menyelesaikan dengan merekomendasikan adanya perceraian. Jadi cerai itu sendiri semaksimal mungkin kami di ruang konseling berusaha menghindarinya, jangan sampai ada perceraian. Tapi kita juga menemukan realitas bahwa memang sudah nggak bisa disatukan. Atas alasan apapun sudah tidak bisa disatukan lagi, sudah diproses, sudah dimediasi, sudah didamaikan, tetapi tetap saja api konflik itu justru semakin besar. Nah kita malah khawatir kalau mereka berada terus bersama-sama, itu dampak-dampak negatifnya lebih besar daripada kemaslahatan yang didapatkan. Nah, jadi ketika sudah terjadi realitasnya, ya sahabat sekalian, ini tentu berbeda dengan apabila belum terjadi. Bagi sahabatku sekalian, apapun yang sedang dihadapi masalahnya, tentu harus diupayakan semaksimal mungkin agar bisa mengatasi, menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak berujung kepada perceraian. Tetapi bagi sahabatku sekalian, yang setelah menempuh berbagai macam proses, berbagai macam cara, berbagai macam upaya untuk penyelesaian ternyata berujung dengan talak, perceraian, maka setelah kejadian harus dihadapi dengan positif. Ada beberapa catatan saya ketika setelah perceraian, maka nomor satu adalah upaya untuk meminimalisir risiko. Jadi mengelola risiko. Apa yang dimaksud dengan mengelola risiko? Di dalam keluarga yang sudah memiliki anak-anak, maka risiko dari perceraian itu pasti langsung mengarah kepada anak-anak. Nah, kondisi anak-anak ini itu nanti akan sangat bergantung kepada kondisi orang tuanya. Misalnya kalau anak ini kemudian ikut ibu, maka anak akan sangat bergantung kepada kondisi ibunya. Kalau anak-anak itu melihat ibunya tegar, ibunya baik-baik saja, insya Allah anak akan baik-baik saja. Itu yang saya sebut dengan meminimalisir risiko. Jadi ketika anak ngelihat ibunya murung terus-menerus, ibunya nangis terus-menerus, ibunya lalu bertindak tidak positif semenjak perceraian, lalu akhirnya melakukan hal-hal yang tidak positif. Nah ini akan mengaruh secara negatif kepada anak. Itu yang saya sebut sebagai meminimalisir risiko. Maka setelah terjadi perceraian,
yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya agar ini bisa didialogkan dengan baik-baik kepada terutama anak-anak, karena anak-anak lah yang akan sangat terpengaruh secara langsung. Jangan sampai risiko-risiko yang jelek itu dihadapi oleh anak. Ajak anak menerima realitas ini, diajak anak untuk menjalani kehidupan yang baru, yang keluarganya sudah tidak lagi utuh, it's okay, karena sudah menjadi realitas, sudah menjadi kenyataan, maka kita bangun sesuatu yang baru untuk masa depan keluarga ini, dengan tanpa kehadiran suami. Itu misalnya pada contoh keluarga yang sudah bercerai, yang kemudian si anak-anak ikut dengan ibunya. Lalu yang kedua adalah menyiapkan langkah-langkah lanjutnya ya setelah proses perceraian selesai. Kemudian tadi saya bilang meminimalisir risiko. Yang kita pikirkan kemudian adalah what next? Apa yang akan kita lakukan dalam keluarga ini? Bahwa dia menjadi single parent. Menjadi single parent itu bukan kiamat. Menjadi single parent itu bukan berarti bahwa sudah selesai semua proses pendidikan, karena seakan-akan sudah tidak ideal lagi, bukan begitu. Ketika John Dufresne melakukan studi tentang strong family yang dia lakukan studinya itu selama lebih dari 30 tahun di lebih dari 40 negara, lalu dia menemukan beberapa prinsip untuk membangun strong family itu. Salah satu ungkapan yang menarik dari John Dufresne adalah kalimat seperti ini. Dia mengatakan, kebaikan hubungan antara suami dan istri itu menjadi hal sentral di banyak keluarga. Saya ulangi, kekuatan hubungan antara suami dan istri itu menjadi hal sentral di banyak keluarga. John Dufresne menyatakan bahwa kebaikan hubungan itu memang hal sentral, tetapi bukan berarti bahwa semua keluarga berlaku hal yang sama. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi keluarga yang berbeda. Misalnya contohnya adalah keluarga yang single parent. Jadi kalau kalimatnya John Dufresne itu misalnya kekuatan hubungan suami istri adalah hal sentral di semua keluarga. Kalau dia mengatakan semua keluarga, maka berarti apabila keluarga itu tinggal single parent, berarti nggak ada lagi kekuatan keluarga itu. Nah, tidak begitu. John Dufresne menemukan keluarga itu tetap bisa kokoh, keluarga tetap bisa menjadi kuat, tetap menjadi strong family apabila mereka itu memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan kekuatan-kekuatan yang lainnya, yang dimilikinya. Jadi ada banyak kekuatan-kekuatan yang lain, ya. Jadi salah satu unsur kekuatan yang penting memang adalah kekuatan hubungan antara suami dan istri. Itu kan kalau masih komplit keluarga itu. Bagaimana kalau dengan yang sudah tidak utuh? Bagaimana dengan yang sudah tidak komplit karena ada perceraian atau karena ditinggal mati pasangan, keluarga yang tinggal sendirian, single parent. Nah, single parent ini bukan berarti tidak bisa membentuk keluarga yang kuat. Dia tetap bisa membentuk keluarga yang kuat dengan jalan mengoptimalkan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Maka yang saya maksudkan dengan menyiapkan langkah berikutnya itu adalah mencoba untuk menelisik, mendata, mengamati, mencermati apa yang menjadi kekuatannya. Kekuatan apa yang dia bisa gunakan dalam rangka melanjutkan keluarga ini dalam berbagai macam sisinya. Misalnya kekuatan sosial berupa daya dukung keluarga besar. Kakak-kakak, adik-adik yang support, orang tua kalau masih ada yang support misalnya gitu ya. Lalu lingkungan yang support, teman-teman kerja yang support, itu adalah contoh kekuatan dan daya dukung. Kemudian fasilitas misalnya ya. Kalau memang memiliki fasilitas, kalau anak-anak masih kecil-kecil, bagaimana kemudian menghadirkan sosok ayah dalam kondisi ketiadaan ayahnya. Misalnya ayahnya sudah meninggal dunia atau dalam situasi perceraian. Itu kan berarti single parent ini bagaimana dengan anak-anak kecil, bagaimana cara untuk menanamkan sisi-sisi kelelakian ya atau keayahan pada anak ini, padahal itu sesuatu yang penting. Itu sesuatu yang kemudian kita bisa menumbuhkannya dengan berbagai macam cara dan metode. Yang penting kita mengetahuinya gitu ya. Makanya kalau di dalam program Happy Life, kelanjutan dari Happy Family ini ya, yang merupakan tindak lanjut berikutnya setahun belajar bersama dengan 3 pakar, saya menyampaikan juga di sana tentang bagaimana praktek-praktek di dalam proses pembelajaran dan pendidikan anak-anak apabila single parent. Itu akan ada sesinya ya, yang dipelajari pada saat
mengikuti program Happy Life. Jadi bukan berarti bahwa kalau tinggal sendirian ya, kalau sudah bercerai seakan-akan sudah tamatlah riwayatnya, bukan ya. Kita membangun sesuatu yang baru dengan realitas yang baru, dengan kondisi yang ada sekarang. Temukan sebanyak mungkin kekuatan untuk bangkit, temukan sebanyak mungkin kekuatan untuk bisa melakukan perjalanan keluarga yang baru ini ya, yang sudah tidak lagi utuh ini, tetap dengan sikap yang positif dan optimistik. Nah ini, jadi menyiapkan langkah berikutnya dengan jalan mengumpulkan sebanyak mungkin kekuatan. Karena John DeFriend mengatakan seperti ini, setiap keluarga itu punya kekuatan. Bahkan kata John DeFriend, di dalam keluarga yang paling lemah sekalipun, itu tetap dijumpai ada unsur-unsur kekuatan. Maka yang paling penting bagi kita semuanya itu adalah di saat kita sedang merasa terpuruk, di saat keluarga kita sedang merasa di titik nadir terendah ya dari kondisi keluarga kita, maka hendaknya kita pandai untuk menemukan sisi-sisi kekuatan yang bisa kita dapatkan dalam keluarga kita. Karena semua keluarga punya kekuatan, apapun bentuknya ya, apapun bentuknya. Semua keluarga punya kekuatan, bahkan dalam keluarga yang paling lemah sekalipun. Nah, jadi dalam situasi single parent, pandai-pandailah menemukan titik-titik kekuatan yang akan digunakan untuk menyusun langkah-langkah baru berikutnya, gitu ya. Kemudian catatan saya yang ketiga, kalau tadi nomor 1 meminimalisir risiko, nomor 2-nya adalah menyiapkan langkah-langkah ke depan, yang ketiganya adalah berpikir dan bertindak positif. Sebagai satu keluarga yang sudah tidak utuh karena terjadinya divorce, terjadinya talak, maka tetaplah memiliki pemikiran dan tindakan-tindakan yang positif. Contoh pemikiran positif itu begini. Kalau kita sebagai seorang muslim, maka kita akan mengatakan bahwa semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Apapun yang sekarang sedang terjadi ini juga ada hikmahnya. Perpisahan itu ada hikmahnya. Kenapa dulu bertemu dengan dia? Jadi jangan berpikir negatif. Ya Allah, kenapa sih harus ketemu dia yang akhirnya kami harus bercerai? Kenapa sih harus ketemu dengan orang kayak gitu? Lah kan kita kalau sudah terlanjur kejadian itu kan kita nggak tahu. Misalnya bahwa berproses menikah ya, seorang lajang laki-laki kemudian berproses mencari jodoh, ketemu dengan lajang perempuan, lalu bersepakat menikah. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jodoh terbaik gitu ya yang bisa dilakukan. Tapi kan proses perjalanan itu kita tidak tahu ya. Baik ketika kita proses menikah, tetapi setelah hidup berumah tangga kan masing-masing akan punya sejarahnya sendiri-sendiri. Suami akan punya interaksinya dengan orang-orang lain, istri juga punya interaksinya dengan banyak kalangan, masing-masing kita tumbuh, berkembang, dan seterusnya. Yang kalau semuanya positif, insya Allah akan menjadi baik-baik saja. Tetapi ada kalanya hidup ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semuanya itu bisa berjalan dengan sesuai keinginan kita, gitu ya. Ada situasi-situasi tertentu yang ternyata nggak sesuai dengan maunya kita. Nah, sampai akhirnya terjadi perceraian itu kan berarti nggak sesuai dengan maunya kita. Tidak ada orang yang maunya bercerai, tidak ada. Itu artinya sesuatu yang di luar kemauan kita. Kadang-kadang hidup harus menghadapi risiko seperti itu. Maka kita tidak perlu berpikiran negatif dengan segala sesuatu ya di masa lalu, menyalahkan dulu yang mengenalkan, gara-gara dia mengenalkan ini ke saya, akhirnya saya tertipu, akhirnya menikah dengan dia dan akhirnya bercerai bla bla. Enggak usah seperti itu ya. Tetapi kita sekarang berpikir tentang realitas yang sudah dihadapi, berpikir positif bahwa ini pasti ada hikmah besar di balik ini semuanya. Lalu tinggal kita yang benar menata diri, menata pemikiran kita agar selalu positif, dan menata tindakan kita juga agar selalu positif. Kaitannya sekali lagi teman-teman sekalian dengan anak-anak kita ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau anak-anak itu ngelihat orang tuanya positif, orang tuanya baik-baik saja, insya Allah mereka juga akan baik-baik saja. Tapi kalau kemudian mereka melihat orang tuanya itu sengsara, menderita, depresi, stres, tidak bisa keluar dari masalah ini, itulah yang akan menjadi masalah bagi anak-anak kita. Oke? Jadi ini sesuatu yang kita harus melihatnya secara proporsional. Berpikirlah positif, bertindaklah positif, meskipun situasinya tidak ideal, tidak seperti yang kita harapkan. Lalu poin keempat dari saya dalam kaitan dengan pasca perceraian adalah memaafkan. Memaafkan, the power of forgiveness. Ini sudah ada materinya di stand bersama Pak saya. Memaafkan itu luar biasa. Jadi sepanjang kita tidak bisa memaafkan, maka hidup kita nggak bisa tenteram. Walaupun sudah bercerai, ya,
Misalnya seseorang bercerai dari suaminya, seseorang bercerai dari istrinya karena dia merasa disakiti hati oleh pasangannya. Misalnya seorang suami mengatakan, aku ceraikan istriku karena dia tidak setia. Aku ceraikan istriku karena dia mengkhianati aku, misalnya gitu ya. Atau seorang istri mengatakan, saya minta cerai dari suami karena dia mengkhianati aku, karena dia berlaku jahat kepada aku, misalnya begitu. Seandainya pun terjadi seperti itu, lalu kemudian terjadi perceraian, kalau tidak bisa memaafkan, maka kehidupannya tidak pernah bisa tenteram, karena selalu merasa aku didolimi, aku disakiti, aku dilukai, betapa teganya dia kepadaku, padahal sudah bercerai. Jadi, memaafkan itu urusannya adalah dengan kehidupan yang lebih baik. Jadi, kalau kemudian kita bisa memaafkan, hidup kita insya Allah akan baik. Kalau hidup kita itu penuh dendam ya, ada orang ngomong jelek sama kita, lalu kita dendam sama dia. Ada orang berlaku jahat kepada kita, lalu kita dendam dengan dia. Ada orang yang punya tindakan-tindakan yang nggak baik sama kita, lalu kita dendam dengan orang itu. Kalau pikiran kita begitu, sikap kita begitu, kita nggak pernah hidup tenang ya. Sepanjang hidup selamanya kita nggak bisa tenang kalau tidak bisa memaafkan. Jadi memaafkan itu adalah sebuah keharusan untuk membuat kehidupan kita lebih baik di masa yang akan datang. Sudahlah, yang sudah berlalu ya, maafkan. Siapa yang dimaafkan? 1, diri sendiri. 2, pasangan. 3, orang-orang yang ada di sekitar. Jadi kalau dalam situasi divorce, perceraian ya, sudah terlanjur bercerai itu, maafkan dirimu sendiri atas keputusan kamu bercerai itu. Karena sudah terlanjur terjadi. Beda kalau belum terjadi. Kalau belum terjadi, maka tentu saya dan kita semuanya akan menyarankan agar bagaimana bisa memperbaiki hubungan. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah memaafkan. Maafkan dirimu sendiri atas keputusan itu. Maafkan pasanganmu yang telah membuat kamu merasa sakit hati dan akhirnya memilih untuk berpisah darinya. Maafkan orang-orang di sekitar yang kurang support kepada kamu, sehingga kemudian kamu akhirnya memilih untuk bercerai itu. Maafkan semuanya. Maafkan masa lalu yang telah terjadi, bahwa itu sudah terlanjur terjadi, dan itu bisa menjadi bagian yang menguatkan kehidupanmu. Bahwa dampak dari kita mengalami tempaan terhadap berbagai macam dinamika kehidupan, pernah mengalami ini, pernah mengalami itu, ada badai, ada gelombang yang sangat kuat menimpa keluarga ini, getaran, bahkan gempa ya, yang akhirnya membuat rumah tangganya oleng atau rumah tangganya ambruk. Tetapi itu semuanya pasti ada hikmah positifnya. Tidak mungkin sesuatu kejadian itu yang tidak ada nilai hikmah kebaikannya bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman itu apapun yang terjadi pada dirinya setelah semuanya kejadian itu, dia bisa menjadikannya sebagai baik. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair walaisa dzalika li ahadin ila lil mu'min. Sungguh mengherankan urusan orang-orang mukmin itu. Semua pada diri orang mukmin itu ya, itu baik. Dan itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali pada orang-orang yang beriman. Jadi semuanya baik. Setelah kejadian bercerai, maka harus mengolahnya menjadi baik. Ya, karena sudah terlanjur terjadi. Beda dengan apabila belum terlanjur terjadi. Kalau sudah terlanjur menjadi realitas bahwa sekarang single parent, bahwa terjadi perceraian, maka hiduplah secara positif. Berpikirlah secara positif. Maafkan semua, dan kemudian kita merancang sesuatu di masa depan yang lebih baik. Nah, jadi saya kira itu hal yang harus dilakukan oleh siapapun dari teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang terlanjur mengalami perpisahan atau perceraian. Bukan berarti dunia sudah kiamat bagi orang-orang yang single parent, tetapi kita ajak mereka untuk bangkit, melakukan sesuatu yang terbaik. Pendidikan anak harus terus berjalan dengan baik, kehidupan harus terus berlangsung dengan baik. So must go on kalau istilah orang-orang di pertunjukan ya, bahwa kehidupan, life must go on, kita harus terus jalankan dengan positif. Itu tadi jawaban dari Pak Cahyadi Takaryawan. Semoga membantu dan menginspirasi ya. Dan buat kamu yang mengalami masalah perceraian maupun proses mempertahankan pernikahan, semoga dikuatkan selalu ya. Terima kasih sudah menyimak channel Sekolah Nikah. Jangan lupa untuk komen-komen di bawah ini, terutama terkait permasalahan yang kamu punya. Siapa tahu permasalahan kamu dibahas di Q&A selanjutnya. Terima kasih.